Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kamilis syari'ati wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin memperkuat iman kita, semakin memperbaiki amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketahuilah bahwa zaman yang kita hidup saat ini adalah zaman yang mengkhawatirkan, terutama bagi kekuatan Islam. Maka karena itu, marilah kita mempersiapkan generasi kita untuk menjadi generasi yang kuat iman dan takwanya, mempunyai militansi tinggi untuk membentengi agama, agar agama Allah ini tetap terjaga ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan bahwa umat Islam akan mengalami beberapa cobaan yang berat, akan mengalami fitnah akhir zaman yang ditandai dengan kejadian-kejadian di mana manusia merasa bingung untuk menghadapinya. Ini bukan lain karena kurangnya ketakwaan, karena kurangnya kaitan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita serta menguatkan iman kita. Ma'asyiral muslimin, keadaan yang semakin tidak jelas ini sedikit demi sedikit namun pasti seakan-akan membawa pada corak kehidupan yang cenderung melemahkan kekuatan Islam, yang cenderung menghapus kekuatan iman. Keadaan semacam ini adalah keadaan yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah hadis beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusaku an tada'a alaikumul umamu kama tuda'al aklatu fi qas'atiha. Faqala qailun awa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is saili wa sayanzi'annallahu min suduri aduwikumul haibata bikum wa la yaqdifannallahu fi qulubikumul wahna. Qala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahul Baihaqi. Rasulullah bersabda, hampir-hampir saja dan dikhawatirkan nanti suatu ketika umat Islam akan dikerubung oleh penduduk dunia sebagaimana makanan dikerubung oleh banyak orang dalam nampannya.
Maka ketika itu ada orang yang bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idin, apakah karena kita waktu itu sedikit ya Rasulullah? Apakah karena orang Islam minim di muka bumi? Rasulullah menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Tapi justru orang muslim ketika itu sangat banyak di muka bumi. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is saili. Hanya saja mereka seakan-akan seperti busa, semacam busa air. Ini menunjuk pada suatu kelemahan sifat kekuatan muslim ini. Wa sayanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan menghilangkan ketakutan di hati para musuhmu terhadapmu. Saat ini orang-orang Islam banyak, tapi seakan-akan tidak berani dengan kekuatan-kekuatan non-Islam. Sehingga sedikit demi sedikit farmasi mereka memakan kekuatan-kekuatan aturan, baik itu syariat ataupun aturan-aturan akidah. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahna, kata Rasulullah. Allah akan meletakkan ketakutan di dalam hatimu nanti, keraguan yang luar biasa. Keraguan apa, kata mereka? Oleh para sahabat ditanyakan, apa al-wahnu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya, senang, cinta terhadap dunia, dan takut terhadap mati. Ma'asyiral muslimin, hadis ini mengkhawatirkan jika kita mendalaminya. Sebab kondisi di akhir zaman, di mana kekuatan iman dan kekuatan Islam semakin melemah. Ini bukan karena sedikitnya umat Islam, tetapi salah satu penyebab yang utama adalah kurangnya ilmu, di mana Allah semakin mengangkat ilmu dengan berpulangnya para ulama, orang-orang yang alim, para kiai yang kita tahu semua di Indonesia ini di akhir ini sangat banyak sekali para kiai yang berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Sayyidina Ibnu Mas'ud juga menggambarkan keadaan-keadaan itu. Beliau berkata, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu. Ama inni la u'ayyinu amiran khairan min amirin wala aman khairan min amin walakinna ulama'akum wa fuqaha'ukum yadhhabun summa la tajiduna minhum khalafan summa yaji'u qaumun yaftuna fil umuri bi ra'yihim fayaslimuna al-islam wa yahdimunahu. Kata Ibnu Mas'ud, tidak akan datang kepadamu nanti suatu zaman yang lebih baik daripada zaman sebelumnya. Artinya, semakin ke belakang zaman ini bukan semakin baik, tetapi semakin memburuk. Kemudian, saya tidak menemukan pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Pemimpin-pemimpin yang akan datang tidak akan lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang sudah berlalu. Kemudian kata beliau, wala aman khairan min amin. Tidak satu tahun pun yang akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Tetapi ulama-ulamamu, orang-orang yang ahli fikih di antara kamu sekalian, sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah. Sehingga ketika di muka bumi ini sudah sangat jarang ulama, maka manusia akan mencari pemimpin yang tidak alim, mencari pemimpin yang fasik. Summa la tajiduna minhum khalafan, sampai tidak menemukan penerus bagi ulama tersebut.
Summa yaji'u qaumun yaftuna fil umuri bi ra'yihim. Kemudian kaum akan mengambil pemimpin yang memberikan fatwa atas dasar kemauannya tanpa pertimbangan hakiki dari Allah, tanpa pertimbangan keilmuan. Kemudian mereka akan menyelewengkan Islam dan akan menghancurkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, dalam keadaan inilah mari kita bersama-sama menyiapkan generasi kita agar menjadi generasi yang militan, generasi yang taqwallah, generasi yang kuat imannya, kuat Islamnya, sehingga mampu membentengi Islam ini. Dalam Al-Quran tidak kurang Allah memberikan permisalan bahwa dalam istilah filosofi ilmu Allah telah mengajarkan beberapa filosofi diantaranya dengan mencontohkan kedua hamba yang solih, yaitu hambanya beliau yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jangan takut untuk menuntut ilmu, jangan ragu untuk menuntut ilmu, karena itu adalah kewajiban bagi kita. Santri-santri yang sekarang sudah berada dalam pondok, gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin. Siapkanlah diri kalian bahwa kalianlah yang akan menanggung, yang akan menjadi tonggak di akhir zaman nanti sebagai penerus para ulama-ulama kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, Nabiullah Khidir ketika diminta oleh Nabiullah Musa untuk memberikan ilmunya, Nabiullah Khidir mengatakan, wa kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi khubra. Dalam istilah menuntut ilmu, seorang guru tidak boleh menolak santri atau menolak calon muridnya untuk memperdalami ilmu. Namun demikian, Nabiullah Khidir memberikan persyaratan kepada Nabi Musa, baiklah, aku akan memberimu keilmuan yang diajarkan Allah itu, tetapi engkau harus mengikuti syarat-syaratku. Wa kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi khubra, kata Nabiullah Khidir setelah mendengar Nabi Musa siap untuk mengikuti syarat-syarat itu. Lalu Nabiullah Khidir mengatakan tersebut, bagaimana engkau akan bisa sabar terhadap apa-apa yang masih belum engkau ketahui. Ini artinya filosofi keilmuan itu jangan ragu untuk mengambilnya, jangan ragu untuk menggapainya. Kita tidak akan tahu kesulitan tanpa mencoba dahulu. Menghafal Al-Quran, bagaimana menghafal Al-Quran sekian banyak? Tentu itu akan sangat sulit. Tidak kita ketahui sebelum kita menghafal. Baru setelah kita menghafal Al-Quran, kita akan mengetahui kesulitan-kesulitan di dalamnya. Mempelajari ilmu nahwu, mungkin kita berangan-angan betapa sulitnya ilmu nahwu. Kita tidak akan mengetahui kesulitannya sebelum kita belajar di dalamnya. Karena itu, cobalah, beranilah untuk menerima ilmu. Kuatkan hati agar kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir hikayat, Nabiullah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, di antara umatmu siapakah orang-orang yang engkau kasihi? Allah menjawab, orang yang aku kasihi adalah orang-orang yang kuat imannya, bertakwa kepadaku dan tidak meninggalkan. Kuat iman dan bertakwa tidak lain adalah orang yang berilmu. Kemudian Nabiullah Musa bertanya kembali, wahai Tuhan, siapakah di antara umatmu yang paling adil? Allah menjawab, ialah orang-orang yang melaksanakan hukum tanpa menyelewengkannya. Lalu beliau berkata lagi dan bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapakah di antara umatmu yang paling alim? Orang yang paling alim
adalah orang yang mau menambahkan ilmu yang dimilikinya dari ilmu orang lain. Artinya, janganlah merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki saat ini. Terus tambah, terus tambah. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam. Karena beliau adalah dikenal sebagai hamba yang alim, namun demikian masih ada yang lebih alim. Karenanya oleh Nabi Musa ditanyakan, saya dikenal sebagai orang yang alim wahai Tuhan, apakah ada orang yang lebih alim dari aku? Allah menjawab, ada. Dia adalah Al-Khidir. Lalu Nabi Musa tergerak untuk bertanya, kemudian mencari di mana Khidir dengan niat ingin menuntut ilmunya. Dan cerita ini sangat panjang. Karena itu baik bisa kita ambil khulasah betapa bersemangatnya Nabi Musa yang ketika itu memang menjadi orang yang sudah alim. Bagaimana dengan kita yang masih belum alim? Maka mari kita tingkatkan semangat, terutama adik-adik yang baru ini. Kuatkan semangat kita untuk menuntut ilmu demi menghilangkan kebodohan dan menjaga pundi-pundi dan menjaga panji-panji Islam di akhir zaman. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita, menguatkan ketakwaan kita, memberikan kita kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal hadis wa abyadan nizam kalamullahil malikil alam wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadin man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal barrur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mattasala ainum binadhar. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'at wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa iyyaha bil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dafa' 'anna al ghalaa wal waba waz zalazila wal mihan wal fitana ma dhahara minha wa ma batan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.